Di ujung jalan yang sunyi di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua bergaya Belanda yang sudah lama terbengkalai. Rumah itu terbuat dari batu hitam yang mulai retak, dengan jendela-jendela besar yang tampak suram dan berdebu. Pagar besinya berkarat dan pintu kayunya yang besar tampak seperti akan runtuh kapan saja. Rumah itu dikenal oleh penduduk desa sebagai rumah yang terkutuk, dan tak seorang pun berani mendekat, terutama setelah matahari terbenam. Konon, rumah itu dibangun oleh seorang saudagar kaya dari Belanda pada masa penjajahan, yang tinggal bersama keluarganya di sana. Namun, sebuah tragedi mengubah segalanya. Sang saudagar dan keluarganya ditemukan mati secara misterius di dalam rumah itu. Ada yang mengatakan bahwa mereka dibunuh, sementara yang lain percaya bahwa mereka mati karena kutukan yang melanda keluarga tersebut. Sejak itu rumah itu ditinggalkan dan perlahan-lahan rusak, seperti menyimpan rahasia kelam di dalamnya. Beberapa tahun lalu, seorang pemuda bernama Arif yang baru saja pindah ke desa itu mendengar tentang rumah tua itu dari teman-temannya. Mereka memperingatkan Arif untuk tidak mendekat, tetapi rasa penasaran yang besar membuatnya tidak bisa menahan diri. Suatu sore, setelah matahari mulai terbenam, ia memutuskan untuk pergi ke rumah itu. Begitu ia melewati gerbang besar yang sudah hampir roboh, Arif merasakan hawa yang sangat berbeda. Udara di sekitar rumah terasa dingin, meskipun cuaca di luar sangat panas. Langkahnya menggema di sepanjang jalan setapak yang penuh dengan rumput liar. Rumah itu terlihat lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Beberapa jendela besar di atas tampak seperti mata yang menatapnya, seolah mengamati setiap gerakannya. Saat Arif menginjakan kaki di teras rumah, sebuah suara terdengar dari lantai kayu yang tua, dan pintu rumah perlahan terbuka, seakan menjemputnya tanpa bisa menahan rasa ingin tahunya. Arif melangkah masuk. Di dalam rumah itu terasa lebih gelap dari luar. Debu menutupi hampir setiap permukaan, dan furnitur yang ada tampak usang, seolah telah lama tidak disentuh. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah lukisan besar keluarga saudagar Belanda yang tergantung di dinding. Namun, wajah-wajah mereka tampak kabur dan terdistorsi. Ada sesuatu yang aneh dengan mata mereka, seperti mengawasi Arif dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, sebuah suara langkah kaki terdengar dari lantai atas, diiringi dengan suara bisikan pelan yang semakin lama semakin jelas. "Pergilah, tinggalkan rumah ini." Suara itu terdengar seperti suara seorang wanita, namun begitu menyeramkan. Arif terdiam sejenak, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi belaka. Namun tiba-tiba sebuah angin dingin berhembus kuat, menyebabkan pintu-pintu di sekitar rumah terbuka dan tertutup dengan keras. Lampu-lampu yang ada di rumah itu berkedip-kedip, dan bayangan aneh mulai muncul di dinding. Arif merasa ketakutan, tetapi ada kekuatan yang memaksanya untuk terus melangkah lebih jauh ke dalam rumah. Ia naik ke lantai atas, dan di sana, di sebuah kamar yang gelap, ia melihat sebuah lemari kayu besar yang tampak berat. Ketika ia mendekat dan membuka pintu lemari itu, ia terkejut. Di dalam lemari tersebut terdapat sebuah kotak kayu tua yang terukir dengan simbol-simbol yang tak dikenal. Ketika Arif membuka kotak itu, sebuah bau busuk menyengat hidungnya, dan tiba-tiba ruangan di sekitarnya berubah menjadi sangat gelap. Dari dalam kegelapan itu muncul sosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang terurai. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Wanita itu melayang di udara, bergerak perlahan menuju Arif sambil berkata dengan suara serak, "Kau telah membangkitkan kami. Sekarang
kau akan menjadi bagian dari kami. Arif merasa tubuhnya seperti tertarik oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Ia berusaha melawan, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba ia merasa sebuah tangan dingin menyentuh pundaknya dan suara wanita itu semakin dekat. Namun tepat saat sosok itu hampir menyentuhnya, Arif berhasil mengumpulkan tenaga dan berlari keluar dari kamar itu, lalu melesat turun ke tangga dengan sekuat tenaga. Dengan langkah tergesa-gesa, ia berlari keluar dari rumah itu, meskipun pintu depan seolah-olah berusaha menutup dirinya di dalam. Setibanya di luar, Arif melihat rumah itu dengan tatapan ketakutan. Pintu rumah yang terbuka lebar kini tertutup rapat. Sesuatu yang mengerikan terasa masih mengikutinya, seakan-akan rumah itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Sejak malam itu, Arif tak pernah lagi mendekati rumah Belanda tua itu. Penduduk desa yang mendengar ceritanya semakin yakin bahwa rumah itu memang dihuni oleh roh-roh yang tak bisa tenang, dan siapapun yang berani mengganggu mereka akan merasakan akibatnya. Rumah Belanda tua itu tetap berdiri kokoh, menyimpan segala misteri dan teror yang akan selalu menghantui siapapun yang berani menantangnya.